kasih pada semuanya. Tapi lebih dari itu adalah justru kita yang harus berterima kasih kepada Tuhan, karena kita meskipun tidak hebat tapi kok dipercaya untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Lalu yang kedua, saya itu merenungkan apakah ada bedanya kalau ketika kita ini bekerja mendapatkan pesan dari gereja dulu dan kita punya waktu yang cukup untuk itu, dan tidak mendapatkan pesan dulu dari gereja karena kita nggak ada waktu untuk itu. Saya yakin pasti ada bedanya. Sebenarnya gereja itu bukan hanya punya pesan Natal, tapi juga pesan bagi siapapun yang mau menjadi aktivisnya Yesus. Saya buka kitab suci. Ini bagus kalau menjadi polastasi ini di dalam penugasan. Pak Andit dan Bu Emil boleh mencatat, karena saya tahu keduanya pernah mencatat. Dari Markus bab 6 ayat 7 sampai 8, dilanjutkan ayat 12, dilanjutkan ayat 30 sampai 31. Ini mengenai bagaimana Yesus mengutus para murid. Ini bagus kalau sungguh-sungguh menjadi penghayatan stasi ini. Gak apa-apa ya bermurah hati mendengarkan firman ya, karena ini menjadi pegangan. Saya bacakan. Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa dan berpesan kepada mereka. Jadi sebelum Yesus itu mengutus para murid, sebelum mereka itu melaksanakan perutusan, ada kesempatan bagi Yesus untuk memberi pesan dulu kepada para murid, tetapi juga ada kesempatan bagi para murid untuk mendengarkan pesan Yesus. Jadi bukan hanya ayo kerjakan, tidak, tapi ada pesan. Dan pesan Yesus itu mengenai apa yang harus diperhatikan, mana yang boleh dibawa, mana yang jangan dibawa, mana yang perlu dikerjakan dan mana yang perlu dihindari. Lalu kemudian ayat 12, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jadi pekerjaan para murid, pekerjaan aktivisnya Yesus itu adalah mengusahakan supaya ada pertobatan, mengusahakan supaya ada hidup yang lebih baik. Jadi bukan soal melaksanakan kebiasaan, tapi ada kualitas hidup yang mau disentuh lewat pekerjaan yang oleh Yesus ditugaskan. Kemudian ayat 30, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi ada kesempatan bagi Yesus dan para murid untuk berkumpul. Lalu para murid itu menyampaikan dua hal yang mereka kerjakan dan ajarkan, yang dilakukan dan semangat yang dihidupi, yang dihayati, pesan yang disampaikan lewat apa yang dilakukan oleh para murid. Jadi ada kesempatan untuk berkumpul untuk saling berbagi, dan Yesus memberikan peneguhan. Kemudian ayat 31-nya, lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ini soal fisik, tetapi juga soal spirit. Jadi istirahat yang dimaksud di sini bukan hanya soal supaya bisa tidur, memulihkan fisik, tidak. Tapi untuk menghidupi jangan sampai semangat itu nanti surut. Untuk menetralisir, tetapi juga sekaligus untuk memelihara semangat.
Nah, kalau kita itu dalam memberikan pertusan mau pakai pola ini, maka kita memang harus berusaha untuk lebih jauh membentuk panitia Paskah. Saya tuh merenungkan kegiatan yang sebelumnya tuh mendapatkan pencerahan dulu. Itu beda dengan kalau tidak mendapatkan itu dulu. Yang saya renungkan adalah sangat bagus kalau kita itu polanya seperti Yesus ini. Lalu konsekuensinya adalah memang kita juga harus memikirkan supaya juga ada waktu yang cukup untuk bersama-sama menyelami dan merenungkan dulu yang Yesus pesankan melalui gerejanya. Kalau saya merenungkan mengenai ini dan peristiwa Natal, yang sama adalah Natal itu sebenarnya pekerjaan Allah dalam rangka supaya hidup menjadi lebih baik. Dan itu sama dengan perutusan Yesus kepada para murid supaya orang bertobat. Jadi benang merahnya ini sebenarnya, saya kira ini bisa dihidupi kalau pola penugasan stasi ini memang harus berpedoman pada ini. Tapi konsekuensinya adalah ya memang harus lebih jauh. Saya ingat ketika Yesus mau memilih 12 rasul, yang dikerjakan oleh Yesus adalah ke gunung dan semalam suntuk seharian Yesus ada di sana. Itulah yang dilakukan oleh Yesus sebelumnya ketika mau memilih 12 rasul. Jadi saya ingatkan, Mas Norum bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wayahna memberikan penugasan, melaksanakan penugasan tetapi berdasarkan kitab suci.